Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kompetitor semua dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Norma Fitlu di materi pembelajaran online cara mudah membuat laporan keuangan untuk usaha kecil. Nah, di video kali ini adalah inti dari pembelajaran cara membuat laporan keuangan, karena ini tepatnya adalah kita sudah membuat laporan keuangan karena kita ingin tahu laba rugi kita di akhir bulan itu berapa ya. Walaupun laporannya akan kita laporkan setiap 1 tahun sekali, tapi tidak ada salahnya kita ingin mengetahui berapa laba yang kita dapatkan setiap bulannya. Dimulai dari laporan laba rugi, karena dengan laba rugi inilah kita bisa mengetahui kita mengalami laba atau rugi dari usaha kita. Yang pertama adalah Anda buat dulu nama warung Anda, tulis dulu warung sembako, contohnya Bu Emma ya. Ini laporan laba rugi per 30 April karena April berada di tanggal 30. Di sini ada akun pendapatan, jadi namanya tetap pendapatan tapi untuk transaksinya disebut akun penjualan. Penjualan kita selama bulan April itu adalah 9.470. Ini didapat dari mana? Anda boleh flashback kembali, buka kembali ke buku penjualan ya. Nih di buku penjualan kita sudah mengetahui penjualan kita selama 1 bulan adalah 9.470. Teman-teman bisa membuka seperti ini. Nah, gunakan rumus sama dengan, buka di laporan penjualannya, ambil angka seperti ini boleh ya, atau juga dari buku kas ya, bisa boleh. Selanjutnya adalah karena kita usahanya dagang, kita harus ada harga pokok penjualan. Harga pokok ini adalah harga modal dari usaha kita. Cara mendapatkan harga pokok ini seperti apa sih? Yaitu dari persediaan barang dagang awal. Berapa barang persediaan awal kita? Diambil dari, Anda lihat di tabel persediaan. Ya, nih. Balik lagi. Nih totalnya, tinggal sama dengankan saja. Berapa pembelian kita? Sama dengan, buka lagi buku pembelian. Nah, ini buku pembelian, total kita segini. Nah, ya. Terus sekarang untuk mengetahuinya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian ya. Sini menemukan hasil pembelian bersih karena tidak ada retur segala macam ya. Jadi pembelian bersihnya 8, jadi harga pembelian bersihnya itu 8.076.000. Persediaan akhir, dari manakah persediaan akhir ini muncul? Dari daftar barang dagangan. Ini nilai persediaan akhir, kita ambil dari sini. Nah, cukup pakai rumus sama dengan, kita kembalikan ke sini. Nah, ntar, ya. Jadi harga pokoknya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, ketemulah harga pokok. Kita jualannya itu 9.470, tapi modalnya berapa atau harga pokoknya? Dari 9 juta itu harga pokoknya adalah 7.424.000. Nah, berapakah laba kotor kita? Laba kotor itu didapat dari total penjualan dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Jadi laba kotor kita Rp2.045.800. Laba kotor ini dikurangkan seluruh biaya-biaya yang kita keluarkan. Kita tidak ada karyawan, tidak ada beban gaji. Karena kita tidak membuat barang untuk dijual, tapi kita hanya membeli barang yang sudah jadi lalu kita jual. Makanya di sini tidak ada beban bahan baku. Beban perlengkapan, kita tidak melakukan pembelian untuk perlengkapan di toko kita. Kita hanya ada bayar beban transportasi. Di kita tadi ada di buku kas tadi, kalau kita mengangkut barang pada saat kita membeli kita masukkan di beban transportasi ada 50.000. Juga ada beban sewa ya, beban sewa di sini 600.000. Kita tidak ada iklan, tidak ada promosi, jadi tidak ada nilainya. Kita ada beban konsumsi karena tadi ada beli makan siang ya, karena anggap saja itu adalah usaha kita, kita bebankan ke usaha kita. Jadi ini termasuk karena kita beli nasi itu masuknya beban konsumsi. Kita bayar air, listrik, telepon untuk bulan April itu 300.000 ya. Kita nggak ada beban ATK, ada beban lain-lain, contohnya nanti kalau ada sumbangan dari RT, ada sumbangan bantuan apapun di sekitar kita,
bisa kita masukkan di beban lain-lain. Karena kita tidak ada bangunan, jadi kita tidak membuat beban penyusutan bangunan, tapi kita ada peralatan. Jadi berapa beban penyusutan peralatan? Anda boleh melihat beban ini karena laporannya dibuat per bulan. Jadi ini penyusutannya selama 1 bulan, khusus peralatan kita 6 juta itu 1 bulannya itu disusutkan Rp98.958. Di mana kita dapat ini? Ya, sama dengan kita buka daftar harta. Itulah pentingnya kenapa dibuat tuh daftar harta tetap atau daftar aktiva, supaya kita bisa menghitung penyusutannya per bulan. Nah, ini penyusutannya per bulan di bulan April. Sehingga beban kita pada bulan April itu adalah Rp1.178.958. Nah, ini laba yang kita dapat, yaitu laba kotor. Untuk dapat laba itu laba kotor ya, untuk laba bersih, laba kotor dikurangi beban, sebenarnya itu disebut laba bersih. Karena di sini memperkirakan tentang pajak, jadi saya buat laba sebelum pajak. Kalau nanti toh ada bayar pajak, baru laba bersih setelah pajak. Karena kita tidak bayar pajak, makanya ini sudah disebut langsung laba bersih, yaitu dihasilkan dari 2.045.800 dikurangi total beban 1.178.958. Hasilnya laba yang kita dapat adalah 6.842 rupiah. Jadi 1 bulan itu penjualan teman-teman, penjualan saya hanya dapat laba 866. Itu laba usaha saya ya. Laba usaha, oh rupanya saya jualan tuh dapat segini aja nih dalam 1 bulan gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar sih untungnya kita kalau usaha kecil, cuman hati-hati karena sering keuntungan ini kita pakai, jadi kita tidak tahu seberapa besar keuntungan kita yang sebenarnya karena tercampur dengan harta pribadi. Nah, jadi ini untuk memisahkannya, makanya dibuatlah laporan laba rugi supaya kita mengetahui laba rugi. Nah, untuk di bebannya ini saya menggunakan rumus sum if ya, untuk mengambil dari buku kas gitu, dari buku kas. Jadi saya gunakan sum if, kita ke buku kas ya. Saya contohkan dulu seperti ini, sum if ya. Nih, kita ringnya ini adalah nama akun, kita kembalikan ke buku kas gitu. Ini ringnya adalah nama akun. Nama akun ini kita blok saja seperti ini, jangan lupa dikunci ya. Jadi koma. Terus ditanya di sini kriterianya apa ya? Kalau ditanya kriterianya, sesuaikan dengan nama yang ada di laporan laba rugi kita. Nih, ini di laba rugi ya. Kriterianya adalah contoh beban gaji dan harus sama dengan tulisan yang ada di laporan kas. Summeringnya itu kita kembalikan lagi ke buku kas. Nah, ini ambil nilainya. Nah, ambil nilainya. Tadi kan beban kita taruhnya di pengeluaran ya, semuanya itu di pengeluaran. Ini kita kunci dulu. Nah, seperti ini ya. Apakah yang terjadi? Ternyata di beban gaji, kita hapus dulu ya, sebentar ya. Jadi tidak boleh ditulis laporan, langsung saja beban gaji dan upah supaya dia tidak salah. Nah, ini kenapa hasilnya 0? Ini nanti karena dia kan tidak ada nilainya di dalam buku kas, kita tidak mengeluarkan beban gaji. Jadi kalau seterusnya bagaimana, ini boleh saja Anda copy nanti seperti ini, kita copy ke bawah seperti ini. Cuman ininya diganti, untuk kriterianya disesuaikan dengan nama akun yang ada di contohnya. Ini kan beban bahan bakunya, kita ganti aja beban bahan baku. Nah, sama ini juga nanti tinggal kita ganti sesuaikan, kalau beban perlengkapan kriterianya diganti sesuai dengan nama akun yang ada di tabel sini. Seterusnya seperti itu. Sekali lagi ini tidak ada nilai karena memang tidak ada di buku kas, seperti itu ya. Jadi buat laporan laba ruginya seperti ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan nanti menghubungi di grup WA untuk pembelajaran online. Sampai di sini dulu untuk buat laporan laba rugi. Saya Norma Fitlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.